Asik. BTW kamera udah nyala. Udah nyala nih. Pokoknya Usah itu rasis, para kacis. Baik lagi di podcast sejenak. lanjut. Kenalin, saya Sendal Eke Jason. Gua gitu kalau itu ayah sahat. Gua Kursijo X Ajib. Asik. Asik. Kebetulan di siang hari ini kita akan melakukan podcast yang beritanya cukup Panas ya akhir-akhir ini ya. Cukup panas. Karena Dan- ya cukup rame di kalangan remaja tuh. Rame banget sih kita akuin. dan ini termasuk ke dalam kata polisi ya, Ya kata polisi. kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Gini deh, gue pengen nanya sama lu Jess. Kenakalan remaja nih, kita ngomongin kenakalan remaja nih. Lu paling nakal ngapain sih? Paling nakal pulang malam Pulang malam jam berapa? jam 9. Jam 9. Sal gimana Sal? Gua tuh baik. Gue baik. Oke lanjut Sal. Sal. Gua enggak pernah nakal ya BTW ya. Lo Jip Kalau gue sih paling nakal maling cross hijau. Crocs hijau. Iya, jadi waktu itu ada Jadi saksi gitu ya, cuman kayak ya udah gua karena itu gua minat ya, kosongnya jadi gua ambil aja. tapi ketahuan sih. Bagus ya. Lo kalau gitu, aduh kurang banget sih. Parah banget nih. Nakal lo parah banget. Nakal banget. Emang siapa sih yang paling nakal di sini? Enggak usah jauh-jauh deh lu. Semalam kemana sih? Malam Minggu kan, malam kan. Kebetulan karena gue udah sering dimarahin gara-gara pulang jam 9 mulu, akhirnya gue netepin buat di rumah aja. Buat di rumah aja. Gak mau nakal-nakal lagi. Ngomong-ngomong kenakalan remaja, kita hari ini ada bidang tamu nih guys. Asli, Ya. asli gak? Asli. Topiknya bentar, gue mau tanya dulu topik ini apa sih? Topiknya berbau dengan otomotif. 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 Langsung aja kita sambut Rumi L Gacoan. Gimana mas? Baik ya. Gimana kabar mas? Mas Rumi baik ya? Terus. Baik terus. Yes. Rum sehat, Rum. Ya, Semalam kemana, Rum? malam di rumah. Di rumah ngapain tuh? Ngapain ya? Ya mau ngapain ya? Nah. Bentar Jip, lo kan tadi bilang kenakalan remaja berbau otomotif. Iya. Gue sih tebak dulu ya. Coba dulu tebak Menurut deh. gue Coba kalau tebak. ke arah otomotif berarti ke ranah motor atau nggak mobil? Knalpot bisik banget sih. Nah, mau ngomong knalpot. Oh, kenapa? Bener kalau ngomong knalpot tuh. Mas Rumi, Hantu. gue dengar akhir-akhir ini nama lu tuh kayak lagi naik banget gitu di kalangan remaja tuh kenapa sih? Coba bisa Mas Rumi jelaskan? Hobi deh, hobi. Hobi Mas Rumi akhir-akhir apa? Hobi akhir-akhir ini cukup menantang. Buku penantang. Berbau dengan nyawa. Nyawa dapat. Aduh. Jangan sampah. Mancing lele. Enggak. Siap enggak? Otomotif tadi kata Majib. Itu memang mancing lele. Otomatis gue baca lagi gimana sih Mas? Aduh. Di spesifik balap. Balap Liar. balap liar Jess. Wah gila. Oh jadi kalangan masyarakat yang akhir-akhir ini kalangan Mas Rumi itu karena balap liar. Biasanya kalau balap liar hari apa sih? Enggak tentu hari. Nggak tentu hari. Saya janjian gitu. Janjian. Mekanisme dulu deh, mekanisme sampai orang itu bisa jadi balap liar gitu, gimana caranya? Pertamanya kalau kita punya motor nih, mau balap, terus nyari lawan kan biasanya. Paham. Nah, kita nyari lawannya di media-media balap gitu, ada di IG. Oh jadi ada medianya juga ya Mas? Ada. Terus kalau dari IG, terus udah ketemu nih, aku pengen lawan dia deh. Gimana? Terus cecetan tuh di DM. DM. Tapi paling sering Facebook gak sih? Enggak, IG. Kalau Facebook buat jual-jual alat. Oh spare part gitu-gitu. Spare part. Mio bodong. Ya paham. Mio bodong. Terus kalau udah cecetan, lanjut ke spesifikasi motor. Oh iya. Apa itu maksudnya? Motornya gimana gitu ya? Spesifikasi motor itu kayak mesinnya ini apa aja yang udah diubah, yang udah diganti. Nanti kalau misalkan cocok sama regulasi motor kita, baru Tapi ngomong-ngomong soal itu, tapi banyak gak sih kayak pembalap liar yang bohong soal spek motornya gitu? sering. Itu biasanya yang langsung muka ketemu muka kayak Oh contoh Maksudnya ketemu lagi. di jalan nih, ketemu di Iya. jalan. Ya nyenggol ya kayak Mas. Adu motor lo gitu ya. Oh main ya jatuhnya. Fun. Beli kucing dalam karung dong. Iya kita nggak tahu itu isinya apaan. Kan biasanya dicek dulu kan. Bisa dicek dulu. Tapi kan kita nggak tahu kalau cek dari luar. Paham. Kan biasanya isiannya tuh. Nah,
biasanya kalau misalkan langsung tubruk itu kita nggak tahu kita bakal menang apa enggak, soalnya Kita nggak tahu spek motornya benar, apa. nggak tahu benar. Lain hal dengan lu chat dulu orangnya, tanya-tanya dulu. Ya jauh lebih baik tanya-tanya dulu kan. Terus kalau misalkan langsung ajak gitu, misalkan nggak dicek dulu, itu lebih sering orang yang nyari duit kayak buat taruhan, dia nipu-nipu gitu. Tapi kalau misalkan yang dari IG langsung tanya spesifikasi, terus ada juga namanya ketentuan scrut itu. Jadi kalau habis Scrut tuh apa mas? habis balap nih, motornya dibongkar satu-satu. Dilihat. Jadi nanti kalau spesifikasi jadi kalau motor itu nggak sesuai sama spesifikasi motor dari pertama, udah kalah. Berarti dibohong deh. Tapi itu diceknya setelah ini. Setelah balap. Setelah balap. Ini yang gue pengen tanyain. Kalau balap liar itu yang janjian, itu biasanya range taruhannya tuh dari berapa sampai berapa sih? Dari nggak tentu sih, biasa kalau ada duitnya aja, kayak misalkan kalau misalkan tubrukan tuh kayak langsung ketemu orangnya langsung nyenggol, itu biasanya nggak gede ya, karena dia nggak tahu bener, karena dia nggak main scrut, jadi kita nggak tahu. Cuma buat have fun doang, main aja. Tapi under 500 ada bisa 100 Bisa 100 juta bisa. Tadi kan itu kalau misalnya senggol-senggolan 100 kecil kan. Kalau misalnya media kayak kita DM-an nih, terus ada spesifikasi segala macam, berarti gede dong taruhannya. Paling gede deh, Mas Tumi dapat paling berapa? gede yang pernah saya dapat, biasanya kan kalau joki 30% dari taruhan. Pernah paling gede dapat 1,2. 1,2. Joki doang. Joki doang. Berarti lu ini ngejoki doang, lu nggak punya motor? Motornya Nggak punya orang ya? punya orang. Itu yang ada di skill lo doang ya. Jadi minta tolong gitu ya buat Lu jasa ya? Suruh bawa. Iya. Tapi kalau joki kayak gitu tuh emang dari bawa nama bengkel atau bawa nama tim? Misal kayak di MotoGP itu ada tim Honda, tim Yamaha gitu-gitu. Kalau kebanyakan itu bawa nama bengkel. Bengkel ya, nama bengkel ya. Bagus bawa bengkel ya. Tapi yang gue bingungin nih, soal harga emang tinggi lah. Bisa lo bisa dapet paling dapat 30%. 30%. Tapi yang gue pengen tanya tuh dalam balap liar tuh pengamannya apa aja sih? Pengaman kalau misalkan liaran tuh kita bebas, boleh terserah kita mau pakai helm, kita mau pakai alat protektor gitu, sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi ada aja orang yang nggak pakai helm, biasa gitu nggak pakai helm, nggak pakai. Lu sering lihat ada yang nyeker. Biar nyaman aja nggak. Jadi balap liar tuh berarti dengan itu kata ya lain opsional aja ya. bukan, Ini juga liar lebih ya. ke kenyamanan masing-masing para penjoki gitu. Paham. Individual. Tapi kalau dipikir-pikir ya teman-teman, dari Rumian cerita dari Rumi kayak balap liar tuh menurut gue balap liar tuh kayak berbahaya banget. Meskipun emang sekali menang Iya, tuh wah hadiahnya tinggi banget pasti kan. Terus Rum, lu kan ngomongin motor ya tadi otomotif ya. Motor pertama lu apaan sih? Motor pertama yang gue punya motor Beat injeksi. Itu Beat injeksi. dibeliin? Itu Apa? warisan. Warisan Dari Abang? kakek. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang alhamdulillah mati. Gara-gara Alhamdulillah dimodif mati. terus. Karena dimodif terus akhirnya mesinnya jebol. Tapi awal mula lu suka otomotif sampai lu akhirnya jadi joki balap-balap tuh kenapa Rum? Mungkin faktor lingkungan kali. Faktor lingkungan. Kenapa tuh? Nah, lingkungan gua sampingnya bengkel. Oh jadi rumah lu Samping bengkel langsung. Samping bengkel. Papasan banget. jadi lu tidur samping busi tuh? Enggak. Enggak juga dong. juga. Mas. Juga tuh, Enggak jadi samping juga. besi. Samping kan apa aja dah. Bantal gitu. Bisa tidur. Iya, bisa tidur temen-temen. Lanjut. Tadi gimana? SBA? Emang lingkungan gue terus karena samping rumah gue bengkel, jadi gue kayak rada tertarik gitu buat Oh, namanya laki ya, Mas, penasaran. Nongkrong ya, Iya, untuk di iya. rumah. awalnya cuman Coba-coba. coba-coba Awalnya Enak tuh. gitu. terus habis itu
lihat-lihat mekanik lagi bongkar, terus kayak penasaran lah, pengen ikut. Seru ya. Nggak lama disuruh bawa motor, namanya nyeting dulu, belum ke balap-balap. Mau ke balap-balap. Itu gimana? Tapi awalnya kenapa lu bisa disuruh bawa motor? Apaan tuh? Karena badan kecil, badan lu kecil, ya? Oh, terus biasanya caranya Skill motor lu juga jago ya? terus apa namanya, berat badan juga ngaruh sama joki. Kebetulan waktu itu gua berat badannya berapa ya? 40-an, 45 lah. Itu dari umur berapa? Kelas berapa? SMP. Udah SMP mulai ya, Pak. SMP. SMP tuh ya. SMP ngapain ya? Kenapa? Biasanya SMP ngapain biasa? Gua SMP sih ya cuma ikut-ikut ekskul aja sih. Remaja main gitar. ya. Ada ya. Kacamata Ote tuh. Ayo Kacamata balik ke rumah. ya. Udah, balik ke Balik ke rumah. Baik ya. Lanjut. Kenapa yang dicari berat badannya kecil? Karena ngaruh juga ke lari motornya juga, Laju motornya. Karena kayak ngangkat udah badannya kecil deh, enak aja. Lebih ringan ya, lebih ringan lebih kenceng ya. Masih lebih enak ya. Terus buat ngaruh. balapan pertama banget yang lu inget tuh di mana? Time balap di Cempaka Putih. Cempaka Putih. Menang, alhamdulillah. Udah menang. Lawannya speknya berapa tuh? Rookie ya, Waktu rookie. itu speknya Kiporno, Kirian Kortinokan, bener. Anak balap nih, anak balap. Malam habis. Tapi gue tahu Tadi aja. katanya anak rumahan. Gue tahu aja. Tapi lu kan balap-balap nih udah lama dari SMP nih. Orang tua lu tahu nggak sih kalau lu balap-balap? Pertamanya orang ngumpet-ngumpet kali ya, kita nggak tahu orang tua. Lama kelamaan Siang-siang, ketahuan. Kok bisa ketahuan? Gara-gara Video kali ya. Video kali. Oh, video yang nyebar. Enggak, jadi Bikin orang atau gimana? gue upload SG. Upload SG, lupa Upload nge-hide. SG, lupa nge-hide. Ketahuan lu siapa tuh? Sama bokap. Bokap dan IG. Bokap. Follow-followan sama IG. Iya. Follow-followan sama bokap tuh. Full followan. Setelah ketahuan diapain mas? Pertama diceramahin doang. Ceramahin doang. Habis ceramahin? Diceramahin suruh berhenti karena itu Bahaya lah. bahaya, membahayakan. Ya, apalagi masih SMP lah ya mas ya. Apalagi anaknya masa ada orang tua yang mau lihat anaknya kecelakaan. Iya mungkin. Terus pendapatan pertama lo itu dari range berapa sampai berapa sih? Awal mula banget karir lo di balap liar ini? Berapa ya dan? Pertama kecil. Berapa tuh? Ya cuman paling 100, 300, 100. Nggak sampai yang jutaan. Biasanya dalam waktu sebulan itu berapa kali balap? Nggak tentu ya, biasanya paling banyak dalam sebulan 5 kali. 5 balap. Gak banyak itu deh, gak banyak, dikit ya. Jadi kalau yang banyak lebih dari 5. Sekarang orang tua ngeliat lu balap sekarang gimana rasanya? Udah Sekarang biasa atau udah masih suka Enggak, ramah-ramah? gini dulu dah Hal. Lo sekarang nih sampai detik ini nih, lo udah berhenti balap atau Masih aktif. Iya. untuk jauh ini gue sekarang udah jarang balap, tapi kalau misalkan ada boleh Panggilan ya, ada call bisa lah ya. Bisa. Kalian nambah jajan? Bener. yang gue pengen tanyain ke lo Rum nih, kalau pemerintah kasih atau dukung para pembalap, lo pada deh balap boleh, asalkan gue sediain sirkuit buat lo pada. Menurut lo dari yang semua balap liar itu bakal terima nggak sih dengan kebijakan pemerintah itu? terima banget. Jadi waktu itu juga sempat ada trek yang resmi gitu dari pemerintah itu di Kemayoran. Soalnya gara-gara balap liar kan cuma gara-gara fasilitasnya nggak ada kan? Jadi orang balap liar kan? Jadi juga sebenarnya juga menurut gue ya, itu lebih seru liar daripada resmi. Mereka punya adrenalin sendiri daripada Karena tuh kalau liar penontonnya di pinggir jalan kayak langsung Rasanya lebih dapet seru aja, seru. kalau menang tuh pride tinggi banget. Terus kalau misalkan bedanya sama yang resmi, kalau yang resmi tuh kayak misalkan di
sirkuit Sentul. Tuh yang nonton ada juga sih yang di track, cuman itu enggak Cuma bagian full penonton. dari tim lo doang ya, Dari turun bagian tim kan? gua itu juga kayak mekanik, kayak ownernya juga. Enggak semua penonton bisa ikut di track. Berarti pendapat dari lo nih yang mungkin mewakilkan suara-suara dari anak pembalap liar juga, mungkin lo pada terima dukung gitu masih sirkuit gitu. Tapi menurut lo juga adrenalin itu berbeda balap liar dengan balap resmi kan? Balik lagi ke otomotif nih. Motor kan pasti, kalau pengen balap kan pasti dimodif-modif kan. Lu paling suka modif motor tuh kayak gimana tuh? Kalau nggak sekarang lagi tren apa deh? Apa deh? Modif Yang lagi meta sekarang. yang lagi nyampe banget tuh. Yang nyampe banget Oga Jinjit. Oga Jinjit apaan tuh? Downside sih. Jadi itu motornya ceper. Motor CPR. Pada Kenapa downside. bisa disebut Oga Jinjit? Jadi tuh kita kalau naik motor itu nggak jinjit. Males ya, males. Yang gue dapet tuh dari media-media sosial katanya mounting plus downsize. Iya benar. Mounting plus downsize. Oh, jadi Mas Rumi demen yang gitu-gitu tuh sekarang. Sebenarnya nggak demen sih. Cuma lagi rame aja. Lagi rame. Gimana yang bagus tuh? Kalau paling aneh, modifan paling aneh yang pernah lu lihat. Astekuk. Paling Misal spion nih, spion nih sini nih di belakang lo gitu. enggak. Fixin naga. Paling aneh Kalau setirnya di belakang, Gimana dong, Mas? Masa gini, Mas? tapi motornya di sini, joki di sana. bisa. Emosin. Paling aneh motor Chopper aneh sih. Motor cep enggak sih. Chopper Supra aneh sih menurut gue. Chopper Supra. Itu Yang maksa chopper sih, Mas. mesinnya Itu mesin maksa bebek. sih. Iya, itu aneh sih kata gue. Itu maksa tuh. Itu Kata aneh. gua jangan kenal gengsi kalau gitu. Ngapain bikin gengsi gitu. Chopper paling mah fiction atau Scorpio. Bison. Paling nyampe banget Bison. Supra yang chopper gimana itu kayak kurang kayak jebol kayak maksa banget ya. Nah terus ada nggak sih cerita paling ini loh kalau lagi balap nih ada cerita aneh nggak sih yang lucu gitu? Apa lagi balap